Buka pintunya, polisi! Pintunya, polisi, polisi! Prajurit, dia nggak mau buka pintunya, gimana ini? Kita dobrak saja, Pak, pintunya. Sayangku, 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 sayangku. Angkat tangan! Ampun, Pak! Seperti tadi proses penangkapan saya dan rekan saya lakukan, mungkin selanjutnya hal yang sama bisa terjadi pada Anda. Mengapa? Jawabannya adalah KUHP. Undang-undang KUHP baru saja tadi disahkan oleh DPR, mulai dari pasal penghinaan presiden, santet menyantet, sampai yang saat ini saya ingin bahas adalah seks di luar nikah. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Pasal tersebut tentu saja menghebohkan dunia maya. Dan saya sendiri tentunya cukup heboh. Karena udah gak ada lagi nanti staycation santuy, chilling bareng di losmen. Saya tadi di bagian yang tidak bisa staycation bareng dan chilling bareng itu, saya bercanda bagian itu. Karena ada kabar baiknya juga. Karena pasal ini tidak akan bisa dikenakan terhadap seseorang jika orang tua, anak, atau yang berkaitan dengan pelaku itu tidak melaporkan. Jadi misalnya Anda lagi enak-enak di losmen atau di Red Doors, Oyo, misalnya bapak Anda orangnya chill gitu kan, orangnya pas muda aja juga, wah, semua cewek beribu-ribu. Dan ketika tahu anaknya juga setiap hari enak-enak, tidak akan melakukan pelaku kepada pihak yang berwajib. Tapi itu berlaku untuk para pria. Sekarang gini deh, pertanyaannya adalah, ini pasti 100 kali yang lapor nanti ini pihak cewek nggak sih? Soalnya secara logika kalau cowok itu lebih bebas nggak sih? Saya bukannya toxic masculinity atau menganggap bahwa wanita itu lebih tertutup atau tidak bebas. Tapi kenyataannya kan di Indonesia bukan kayak di luar negeri. Wanita itu di masyarakat lebih terlihat seperti, oh, Anda harus begini. Lebih banyak norma yang terikat. Jadi saya bisa bayangkan nanti misalnya kalau emang ada yang ketahuan, pasti bapaknya dari pihak wanita yang paling sering mengadukan pihak lelaki. Atau seperti di negara Wakanda tuh, nanti kalau ketahuan pelecehan seksual malah disuruh nikah. Kayaknya udah gak bisa lagi ya karena RKUHP. Tapi bagi kalian yang emosi terhadap KUHP, ada juga kok pasal-pasal yang baik menurut saya, selain pasal-pasal hubungan seks tadi. Misalnya di bagian buku pertama, aturan umum, di bab 1 pasal 1 ayat 2, itu berbunyi, dalam menetapkan adanya tindak pidana, dilarang digunakan analogi. Ini nih, jadi maksud pasal ini adalah gak boleh lagi nih para pelaku-pelaku ini menggunakan quote-unquote alasan-alasan goib dan alasan-alasan tidak masuk akal dan alasan yang abu-abu. Lalu undang-undang tentang ITE yang karet waktu itu juga telah dicabut dan tidak berlaku. Mungkin mereka ingin merevisinya atau mungkin emang dihapuskan. Dan masih banyak lagi mungkin yang telah diubah di RUU KUHP yang nanti kalian bisa baca sendiri ya di link yang telah saya berikan di deskripsi. Namun ada lagi hal yang ingin saya soroti, dan juga hal-hal lain yang saya soroti itu banyaknya pemberitaan di media-media asing yang mengatakan bahwa hubungan seks di luar nikah itu bisa dipenjara. Banyak dari komen-komen orang luar negeri yang saya lihat mengkritik penyusun undang-undang tersebut, pemerintah, karena dianggap itu zaman ke zaman batu. Namun mereka tidak tahu kalau misalnya undang-undang ini tidak akan berlaku pada mereka, karena mereka siapa juga yang mau ngelaporin mereka kan, mereka kan boleh di sana. Namun yang saya bingungkan adalah kenapa pemerintah tidak mengklarifikasi hal ini ya. Kalau misalnya nanti para turis berpikir bahwa nggak boleh enak-enak lagi, kan mereka males ke Bali, ke Lombok gitu-gitu kan. Kasih tahu lah seharusnya pemerintah ini tidak akan berlaku kalau tidak dilaporin apa sama orang tua dan keluarganya gini. Gitu kan turisnya juga enak gitu loh. Gimana nanti hotel-hotel, motel-motel, losmen-losmen, santuy, mereka bangkrut dong ini, aduh. Apakah larangan seks ini akan membuat orang-orang tidak akan melakukan seks di luar nikah lagi? Jujur menurut saya tidak sih. Apalagi anak muda, mereka mungkin gak akan peduli. Dan mungkin menurut saya tergantung daerahnya ya. Mungkin kalau kalian tinggal di Jakarta atau di daerah Jawa pada umumnya, di Jogja, Semarang, mungkin orang tua yang ketahuan juga kayak nyantai aja gitu loh. Walaupun mungkin marah, tapi gak akan sampai bawa ke hukum. Tapi mungkin saya gak tahu kalau daerah-daerah yang seperti Aceh, yang pakai syariah dan lain-lain seperti itu, mungkin itu mereka kalau ketahuan habis sudah itu.
Tapi ya, saya berharap agar KUHP ini benar-benar mendatangkan kebaikan sih untuk negara ini. Karena seperti yang saya bilang tadi, nggak semuanya itu jelek, ada juga yang baik. Dan undang-undang ini baru bisa berlaku 5 tahun setelah undang-undang ini diterapkan. Berarti ya kira-kira 2027 nanti. Itu aja sih pendapat saya tentang undang-undang ini. Kalau misalnya saya ada salah atau kurang tentang undang-undang ini, mungkin anak-anak hukum yang nonton, tolong ditambahkan di komen. Dan saya juga ingin tahu pendapat penonton, menurut Anda bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, gitu dulu. Bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dan kalian menganggap video ini menarik, tolong di like dan di subscribe ya kalau kalian yang belum. Terus kasih tahu saya juga kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini, dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di video depan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan atau pengen kasih kritik, tolong di komen juga ya. Gitu aja sih. Bye.